Halo, selamat pagi teman-teman semua. Senang rasanya boleh berjumpa dengan kalian dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Untuk kalian semua teman-teman 8, pagi hari ini kita akan coba untuk belajar bersama tentang Yesus dan janji Allah. Sebelumnya, tolong untuk kalian membaca juga di Google Classroom. Di beberapa hal yang penting kalian simak, kalian pelajari, serta juga mohon untuk dijawab teman-teman semua form tolong untuk jawab, kemudian juga mengirimkan kepada saya hari ini. Baik, kita akan mulai pelajaran kita dengan Yesus pemenuhan janji Allah. Saya harap kalian tahu maksud dari penjelasan ini. Janji Allah. Apa itu janji? Melalui materi ini dalam indikator pembelajarannya, capaiannya kita akan coba berbagi pengalaman. Peserta didik dapat memahami arti dan makna sebuah janji. Siapa yang belum pernah berjanji pada temannya, orang tuanya, atau sahabatnya, siapa saja. Pasti kita semua pernah utarakan. Kemudian yang kedua, melalui kitab suci. Peserta didik dapat memahami bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah tentang keselamatan. Nanti juga kalian bisa melihat kutipan dari kisah para rasul. Paulus berhadapan dengan orang-orang Athena. Tolong untuk dibaca, dipahami itu, nantinya juga ada beberapa pertanyaan reflektif. Oke, jelas ya semua? Ini tentang indikator materi pencapaian kita pada hari ini. Kita masuk ke bagian yang pertama. Pengertian janji. Apa itu janji? Janji adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Pasti ada dua belah pihak di situ. Untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi isi kesepakatan, tepati dan dijalankan. Janji harus dua orang minimal terhadap yang lain, atau juga orang pada beberapa orang. Jadi perlu ada interaksi, perlu ada kelompok orang lain atau. Nah, janji Allah, sekarang kita akan lihat janji Allah itu apa. Berarti kesepakatan antara Allah dan manusia atas keprihatinan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah berkeinginan untuk menyelamatkan manusia. Saya berharap kalian tahu apa itu kitab suci perjanjian lama. Ya, contohnya itu ada kata perjanjian lama. Perjanjian lama itu mengulang kembali bahan yang sudah pernah kalian pelajari mungkin sebelumnya. Nah, kalian setuju mungkin ya. Ada yang sudah melihat-lihat kitab suci perjanjian. Perjanjian lama kurang lebih isinya mau mengatakan demikian, bahwa ada Allah berjanji kepada manusia ingin menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah telah mewartakan hidupnya dirinya pada manusia lewat pewartaan para nabi. Ya, inilah janji Allah kepada manusia. Pengertian bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah artinya apa? Dalam diri Yesus Kristus, janji Allah demi keselamatan manusia
sudah terpenuhi secara sempurna. Ya, jadi penuhan janji Allah itu nampak nyata dalam diri Yesus. Dalam kitab suci perjanjian baru, kata perjanjian baru itu dimaksudkan hal yang demikian ini, bahwa Allah telah menyatakan janjinya. Allah telah menyelamatkan bangsanya, manusia, semua orang melalui perantaraan Yesus, dan sudah terpenuhi. Itulah pengertian janji Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah. Allah pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, itu ada dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 3 sampai 5. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang lebih mengajak manusia? Yang pertama Adam atau manusia yang kedua Hawa? Nah, silakan kalian baca di situ. Ya, bahwa Hawa itu jatuh ke dalam dosa dan dia mengajak Adam untuk melakukan hal yang sama. Manusia makan buah terlarang merupakan bentuk manusia melanggar janji Allah tersebut. Dan diberitahu jangan makan buah ini, maka kamu akan dinyatakan berdosa. Dosa manusia itu ketika manusia selalu bertanya kenapa nggak boleh, kenapa nggak boleh. Manusia kurang yakin, ya, kurang mempunyai iman yang kuat akan Allah, tidak percaya. Maka dia kemudian mengambil buah itu. Sejak itu pula lah Allah telah membuat janji untuk menyelamatkan manusia. Walaupun manusia berbuat dosa, walaupun manusia itu mengingkari Allah, manusia jauh dari Allah, tetapi Allah tetap ingin dan mau menyelamatkan manusia. Allah yang tidak pernah bisa mengingkari dirinya sendiri. Lanjut kita ke bagian yang berikutnya. Janji Allah akan keselamatan manusia terus disampaikan melalui para nabi, antara lain melalui Nabi Yesaya. Ada kutipan di situ, silakan yang memiliki kitab suci untuk membacanya, atau juga kalian bisa carinya di apa sih isinya lebih jelasnya. Saya hanya mengambil kutipannya saja. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini janji Allah kepada manusia melalui Nabi Yesaya bahwa ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan dinamakan Immanuel. Siapa dia? Dalam iman Kristen, iman Kristiani, dia adalah Yesus. Kehadiran, kedatangan, dan kelahiran Yesus Kristus sudah terlebih dahulu diwartakan oleh para nabi jauh sebelum Yesus lahir. Ya, ini janji Allah itu ditepati dengan kehadiran, kedatangan Yesus. Dari pihak Allah telah menggenapi janjinya. Allah tidak pernah berdusta. Allah tetap menepati janji. Lalu manusia bagaimana? Seringkah kita tidak menepati janji kita kepada teman kita, sahabat kita, atau bahkan orang tua kita? Inilah saya ingin mengajak kalian melihat dan menggali janji Allah itu dalam kitab suci. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi manusia bagaimana?
manusia harus menghayati hidupnya yang baru, yakni tanpa dosa. Sanggupkah kita hidup tanpa dosa? Ini tantangan yang sangat berat untuk kita semua. Tapi kita berusaha untuk jadikan diri kita itu adalah gambaran Allah. Di dalam pelajaran kelas awal, kita ini adalah gambaran Allah, imago Dei. Lain gambaran Allah. Kita diajak untuk mewujudkan, menampilkan Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita yang nyata. Tantangan kita ke depan seperti ini. Kita diajak untuk bertekun dalam doa, dalam sikap hidup, dalam tindakan. Nah, pernahkah membuat janji dan juga pernah mengingkarinya? Jadi rasanya itu saya mau mengajak kalian untuk membuat refleksi ini. Kita pernah membuat janji, juga pernah mengingkarinya. Rasanya ada teman kita, sahabat kita, bahkan juga mungkin orang tua kita sudah pernah berjanji kepada kita, tapi mereka semua mengingkari janji. Tugas kalian pertama, tuliskan pengalamanmu tentang janji. Janji kepada orang tua, janji kepada teman, sahabat, atau janji kepada Tuhan. Ya. Tuhan, saya naik kelas atau nilai saya baik atau apapun itu namanya, saya akan tetap rajin. Saya akan rajin seperti itu. Apa bentuk janji yang kamu buat? Ya. Janji kamu katakan secara langsung atau kamu tulis? Nah, itu bagaimana? Apa bentuk janji yang kamu buat? Kalau dalam membiara, para pastor, suster itu mereka ada yang disebut dengan kaul. Ada kaul hidup. Kaul hidup membiara itu ada 3. Mereka janji untuk hidup miskin. Ya, mereka janji untuk hidup sederhana di hadapan Allah dan sesama. Jadi contoh kesederhanaan dalam kehidupan nyata. Kesederhanaan yang apa yang maksud? Kesederhanaan adalah memakai dan terima barang itu dia sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Bukan masalahnya mahalnya barang itu, ya, tetapi bagaimana barang itu punya fungsi untuk melancarkan atau untuk kelancaran tugas-tugas harian. Tidak penting mahalnya. Sederhana adalah membeli barang sesuai dengan. Ada barang yang sangat mahal. Kita memakai jam tangan, orang tidak lihat jam tangannya itu mahal atau murah. Yang penting bagi kita yang memakainya itu bisa menunjukkan waktu. Bisa menunjukkan waktu sehingga kita tahu jam berapa kita harus melakukan sesuatu atau yang membuat schedule, kita bisa tahu waktunya. Itu sederhanaan. Kalau kemiskinan, orang biarawan atau biarawati ucapan itu janji kepada Tuhan. Yang kedua, janji untuk tidak menikah atau hidup selibat, kemurnian janji. Orang biarawan atau biarawati, pastor, suster yang biarawan, mereka berjanji pada Tuhan. Mereka akan mempersembahkan hidup mereka, diri mereka seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Hidup berkeluarga atau menikah itu baik, penting, tetapi ada nilai yang lebih penting yang ingin mereka kejar. Mereka cari kedekatan mereka dengan Tuhan. Yang menjadi contoh modelnya adalah Yesus. Yang ketiga, janji atau kaul ketaatan. Seorang imam, bruder, suster,
seorang biarawan, mereka berjanji mau taat pada pimpinan, ya, pada pimpinan gereja. Siapa itu pimpinan gereja? Bisa paus, bisa uskup, bisa dan biara atau kongres. Tidak ada kata tidak. Mereka harus ketika diberikan tugas pergi ke tempat ini, tempat itu dipindahkan, mereka harus siap. Nah, ini contoh janji. Saya pada kalian mengenai apa yang saya katakan tadi mengenai 3 kaul kebiarawanan itu, dan bisa cari apa itu kaul kebiarawanan, ya, janji diucapkan oleh suster, pastor atau ibu. Ya, baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, sebutkan alasan-alasan mengapa kamu membuat janji. Ya. Mungkin saja seorang anak meminta sesuatu kepada papahnya untuk dibelikan sesuatu yang baru. Mungkin mau ganti HP-nya yang model baru. Ayahnya bilang, papa nggak mau janji kalau kamu nggak mau belajar. Kemudian anak itu berjanji, mengucapkan janji kepada papanya. Baik pak, saya akan tekun belajar, saya akan serius belajar, supaya saya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kalau papanya mengatakan, kalau kamu bisa mendapatkan nilai yang baik, lebih baik dibanding semester yang lalu, papa akan belikan kamu HP yang baik. Ya, kan itu baik. Nah, kalian bisa kemudian mencarinya, ya, bisa mencari, searching juga di Google, ya, carilah. Dan pengalamanmu sendiri seperti apa? Ya, kamu bisa membandingkan itu dengan pengalamanmu dalam hidup kalian masing-masing. Ya. Ini 3 pertanyaan, kalian coba untuk jawab. Nah, beberapa alasan seseorang membuat janji ini saya hanya memberikan contoh. Karena rasa cinta atau belas kasih. Ya. Orang pria mencintai seorang wanita, dia akan mengungkapkan berbagai macam perasaan. Contoh salah satunya, gunung pun akan kudaki, lautan akan kuseberangi, jika aku bisa mendapatkan cintanya, ya, cintamu. Karena rasa tanggung jawab, seorang ayah berjanji kepada istri dan anak-anaknya, ya, untuk bekerja lebih giat lagi untuk mendapatkan rezeki uang keluarga. Ya. Karena ingin memperbaiki situasi yang memprihatinkan. Contoh Presiden Jokowi. Karena situasi pandemi corona yang seperti ini, Presiden bisa saja mengucapkan sebuah janji bahwa dia saya berjanji ingin menghilangkan virus corona itu, ingin supaya masyarakat tetap sehat, jumlah positif corona bisa jadi turun. Berjanji dia ingin berusaha semaksimal mungkin ingin menemukan vaksin virus corona itu. Keadaan ekonomi, dia juga berjanji dia ingin meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan masih banyak lagi yang lain. Karena ingin mewujudkan cita-cita, karena ingin membahagiakan orang lain, dan seterusnya. Ya. Silakan kalian coba mengungkapkan sendiri. Mana kalian mewujudkan janji itu. Bentuk-bentuk janji. Janji yang dibuat oleh diri sendiri. Saya berjanji, jika saya dapat sesuatu, maka seperti apa. Ya. Janji karena kemauan antara 2 orang. Ya, 2 orang sahabat, mereka sama-sama berjanji ingin melakukan sesuatu untuk apa? Mereka berjanji
kemauan sekelompok orang dan seterusnya. Ada juga janji yang diucapkan secara lisan dan tertulis. Nah, ini yang keempat dan kelima yang tadi saya contohkan tentang kehidupan tentang contoh kehidupan suster bruder yang ada dalam gereja Katolik. Ya, itu saja dari saya. Sekian, jika kalian bisa memahami penjelasan saya ini dengan baik, dan jangan lupa untuk melihat di Google Classroom beberapa poin penting kalian pelajari dan juga kalian kerjakan. Sekian dari saya. Tuhan memberkati.